Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian saya, yaitu mengenai aplikasi plasma dengan metode dielectric barrier discharge untuk pengolahan limbah cair kelapa sawit. Yang pertama, abstrak. Proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah menghasilkan limbah cair sebanyak 2.500 liter per ton. Limbah cair kelapa sawit ini mengandung COD, oksidan, dan BOD, mana rata-rata sebesar 21.280 kg dan 34.720 mg. Jadi kedua zat ini adalah hal yang berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan ekosistem air. Ini latar belakang. Yang pertama, limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berkisar antara 550 hingga 670 kg per ton. Limbah cair ini mengandung bahan organik dan anorganik yang cukup tinggi. Semua parameter limbah cair PMKS berada di atas ambang batas baku mutu limbah. Jika tidak dilakukan pencegahan, maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran air, mengganggu ekosistem air, biota perairan, menimbulkan bau dan menghasilkan gas metan dan CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca dan pencemaran lingkungan lainnya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Pertama, itu memahami cara pembangkitan plasma dan proses terjadinya plasma di dalam air. Yang kedua, membuktikan pengaruh plasma pada air yang telah mengalami proses tersebut dan membandingkan pH, konduktivitas, dan kandungan oksidannya. Ketiga, mengetahui pengaruh plasma dalam air serta kandungan mikroorganisme bakteri pada air. Dan yang terakhir, melihat membandingkan efektivitas reaktor stainless steel dan akrilik dalam peningkatan kualitas air. Selanjutnya, batasan masalah. Pada pengujian ini dilakukan dengan variasi tegangan yang dibangkitkan, yaitu 13 kV, 16 hingga 19 kV menggunakan tegangan tembus sela-pola. Yang kedua, parameter yang diukur adalah pH, kadar BOD, dan kadar COD yang ada dalam air. Yang ketiga, reaktor yang digunakan adalah reaktor plasma menggunakan tabung gas kimia 250 ml yang diisi dengan limbah cair kelapa sawit sebanyak 75 ml. Dan yang terakhir, elektroda yang dipasang adalah elektroda jarum. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat menjadi teknologi alternatif dalam peningkatan kualitas air. Jadi diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi alternatif lain yang dapat mengurangi kadar limbah cair yang ada di dalam air. Yang kedua, dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dalam peningkatan kualitas dalam pengolahan air minum. Jadi penelitian ini diharapkan berkelanjutan yang mana memiliki kemajuan terus-menerus yang bisa menjadi suatu penelitian yang sempurna yang dapat digunakan di masyarakat. Selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Dimana dalam pendahuluan ini berisi tujuan, latar belakang, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan, dan penelitian dan tugas akhir ini. Kedua, tunjang pustaka, yang mana berisi teori-teori hasil kajian dari penelitian ini dan penelitian lain yang berkaitan dengan plasma dan pengujian pengukuran menggunakan reaktor plasma. Yang ketiga, metodologi penelitian, yang mana ini berisi seputar metode penelitian yang digunakan berupa alat yang digunakan, bahan penelitian, serta flowchart dan bantuan software yang digunakan. Bab 2 itu mengenai tunjang pustaka. Yang pertama itu mengenai definisi plasma. Pertama, konsep plasma telah dikemukakan oleh Lang Munir atau Tongs pada awal tahun 1928. Mereka mendefinisikan plasma sebagai gas yang terionisasi dalam lucutan listrik. Yang kedua, teknologi plasma merupakan satu temuan baru yang mana gas yang terionisasi dapat digunakan untuk lingkungan seperti pengurangan kadar CO2, BOD, dan COD lainnya. Ini adalah proses terbentuknya plasma, itu yang mana plasma itu merupakan zat keempat dari zat yang ada, yang padat, cair, gas, dan plasma. Jadi plasma ini adalah wujud gas yang mengalami ionisasi atau yang mengalami lucutan listrik, mana suhunya lebih besar dari 100 derajat Celcius sehingga menghasilkan plasma. Maksudnya proses pembangkitan plasma. Yang pertama ada proses ionisasi, yang mana merupakan proses terlepasnya elektron dari suatu atom atau molekul dari katanya, mana energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu atau lebih elektron dari orbitnya didefinisikan sebagai energi ionisasi E, di mana
dimana setengah mv kuadrat ini besar sama dengan EV. EV ini adalah energi ikat inti yang ada pada suatu atom, dan setengah mv kuadrat ini adalah energi dari suatu elektron bebas yang digunakan untuk membentur elektron ikat inti yang ada pada atom. Jadi jika energinya itu energi elektron bebas ketika bergerak itu lebih besar atau sama dengan energi ikat inti yang ada pada atom, maka akan terjadi proses ionisasi. Yang kedua, disionisasi atau eksitasi merupakan yang mana disionisasi adalah pemisah molekul-molekul menjadi atom-atom penyusunnya. Nah, sedangkan eksitasi adalah peristiwa di mana elektron yang berada di tingkat energi yang lebih rendah berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi tumpukan dengan elektron. Selanjutnya, derajat ionisasi, yang mana merupakan suatu parameter penting sebagai acuan dalam pengklarifikasian plasma. Adapun cara untuk memproduksi plasma yakni dengan menentukan karakter plasma yang terbentuk dari derajat ionisasinya. Keempat, lucutan reaktor plasma menggunakan DBD, di mana Dielectric Barrier Discharge atau DBD ini merupakan suatu peluang listrik antara dua elektroda terpisah dengan insulator dielektrik. DBD dapat dibuat dengan beberapa konfigurasi, di antaranya ada tipe planar, tipe paralel, dan tipe dielectric cylinders. Inilah contoh penghalang DBD menggunakan kawat spiral. Ini elektrodanya elektroda kawat spiral ya. Berbeda dengan yang ada di labor. Yang di labor kita menggunakan elektroda jarum, sedangkan di sini kita menggunakan elektroda spiral. Prinsipnya sama, cuman yang bedanya cuman elektroda yang digunakan. Di sini kita menggunakan ada penghalang dielektriknya di sini seperti pada gambar. Di sini ada penghalang dielektriknya. Ini lucutan mikro plasma ruang gas ini ketika terjadi fase kegagalan dari gas, maka terjadi lucutan mana nanti menghasilkan plasma. Lucutan plasma dengan penghalang dielektrik ini terbentuk dalam medan listrik yang tak seragam yang terjadi di daerah sekitar elektroda aktif. Kita lihat seperti di gambar, ini adalah gambarnya. Ini elektron baru. Ini adalah proses ionisasi yang berasal dari lucutan ini. Proses ionisasi ini menghasilkan lucutan listrik yang menghasilkan menghasilkan plasma nantinya. Ini penghalang DBD-nya digunakan. Ini daerah plasma senyap, daerah unipolar, dan daerah penghalang dielektriknya. Di sini ada istilah lucutan plasma senyap, yang mana plasma senyap ini merupakan lucutan plasma yang unik, yang merupakan transisi dari lucutan korona dan lucutan pijar, mana lucutan ini hanya bersifat sementara dan bersifat tunggal. Selanjutnya, pembentukan lucutan mikro. Pembentukan lucutan mikro di dalam lucutan plasma berpenghalang dielektrik adalah seperti pada gambar. Tidak sama dengan lucutan pada umumnya. Kedua elektroda yang dipisahkan oleh suatu isolator, dan lucutan ini juga mempunyai muatan sisa dari fase lucutan sebelumnya. Jumlah rapat lucutan mikro berkumpul di permukaan elektroda dan ditimbulkan rapat daya. Nah, ini adalah skema dari lucutan mikro, di mana pelipat ganda elektron, dimana elektron yang mengalami ke elektron yang membentur suatu atom menghasilkan elektron baru, lalu terjadi pelipat ganda elektron yang terjadi proses ionisasi yang terjadi terus menerus, lalu pembentukan muatan ruang akibat dari elektron yang sudah bertambah banyak, lalu ada proses ionisasi lagi yang menghasilkan elektron baru lagi, dan ada proses deionisasi dan eksitasi, dan akhir reaksi kimia yang menghasilkan lucutan mikro. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini kita jelaskan bagaimana proses awal, yang dimulai dengan studi literatur, yaitu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini seperti lucutan plasma, proses pembangkitan plasma, lalu kita rancang alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, lalu lakukan uji breakdown apakah dapat dioperasi dengan baik dengan tegangan 20-25 kV. Apabila aman, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan data plasma. Dan ini adalah diagram alir dari plasma ini. Yang pertama, kita pelajari studi literaturnya, lalu rancangan reaktor plasmanya, lalu lakukan pengujian reaktor plasmanya, dan apabila terjadi kegagalan maka kita analisa kembali, kita perbaiki alatnya, lalu kita lakukan pengujian lagi, dan apabila tidak terjadi kegagalan maka baru kita ambil data plasma dengan variasi tegangan yang ada, yaitu 16, 13, 19 kV. Lalu hasilnya kita bandingkan dengan literatur yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya pada kali ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.